Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat rayu untuk kita semua. Di video ini saya akan bahas jangan mencampur adukan kebutuhan ruh, jiwa, dan tubuh. Nah, sebelum saya bahas hal ini, silakan subscribe channel ini dan bunyikan lonceng. Dan saya umumkan bahwa besok tanggal 30 Maret ada pelatihan Reiki Kundalini secara jarak jauh melalui video meeting yang kami adakan seperti hari kemarin yang sudah saya jelaskan di channel Asosiasi Reiki Indonesia. Apabila Anda berminat, silakan kontak admin saya yang nomornya di sini atau di deskripsi video ini ada. Silakan untuk segera mendaftar karena besok akan dimulai jam 9 pagi. Oke? Kenapa saya membahas tema ini ya? Ada satu ganjalan dari seseorang yang memahami tentang belajar spiritual. Mohon maaf, saya dalam hati membicarakan orang ini dan saya juga menganggap orang ini sebagai guru. Pada waktu awal-awal kali saya mengenal spiritual. Namun ada sesuatu yang mengganjal sehingga saya tidak mengikuti 100% ilmu dari guru ini. Nah, Anda juga begitu. Jika ada ganjalan tentang guru spiritual Anda, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Kalau Anda anggap sempurna dan tidak melihat keburukannya dan pantas Anda tiru, silakan ditiru 100%. Oke ya? Ada satu ganjalan bahwa beliau menganggap kebutuhan tubuh itu nggak penting. Kita bisa mengalihkan kebutuhan tubuh dengan rasa pangroso. Nah, ini kalau saya pahami dari berbagai kajian tentang spiritual, baik secara conscious mind maupun secara ilmu kerohanian, sebenarnya tubuh itu penting. Bukan hanya rasa saja yang kita tonjolkan. Karena manusia punya tubuh, punya jiwa, dan punya roh. Kita harus tahu keberadaan mereka masing-masing. Dan untuk urusan roh, seperti yang disampaikan Tuhan melalui Al-Quran ya, jika ada manusia bertanya tentang roh, jawablah, roh adalah urusanku. Dan mereka hanya saya kasih tahu sedikit pengetahuan tentang roh. Oke. Saya tadi sempat membuka ayatnya ya, saya bacakan. Ini di surat Al-Isra ayat 85. Dan saya juga meyakini Al-Quran sebagai panutan saya dan hadis sebagai panutan saya sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan ini surat Al-Isra ayat 85 mengatakan, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ini tulisannya Arabnya terputus ya. Minal ilmi kok tidak digandeng ya. Kebetulan dari website yang tidak perlu saya jelaskan, dan artinya adalah mereka itu bertanya kepada engkau tentang ruh. Katakanlah, ruh itu urusan Tuhanku. Tiada kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit saja. Nah, untuk pengetahuan tentang roh ini di dalam Asosiasi Reiki Indonesia disebut Kundalini ya. Tuhan meniupkan roh dan roh itu berada di depan tulang ekor yang sebagai pusat kendali dari Kundalini. Dan tulang ekor itu atau disebut tulang sulbi ya, tidak akan hancur ketika manusia mati. Dan itu adalah yang dekat dengan tempat di mana roh itu menurut keilmuan Reiki Kundalini, sehingga ini sebagai perekam. Tulang ekor ini ada memori, yaitu jiwa yang direkam di situ yang akan nanti mendapatkan siksa kubur, yang dituntut kegiatannya di bumi ini, pengalaman hidupnya di bumi ini semua direkam di tulang sulbi itu atau tulang ekor. Dan hidupnya manusia karena ada ruh yang ada di depan tulang sulbi, yaitu ruh spiritual yang ditiupkan Allah sebagai sumber daya, sebagai baterai kehidupan.
Kalau roh itu dicabut, maka baterai itu hilang dan akhirnya mati. Jadi kembali kepada tadi ya, kebutuhan tubuh fisik beda dengan kebutuhan jiwa dan beda juga dengan kebutuhan roh. Oke? Orang tersebut ya mengatakan bahwa saya tidak menikah, saya tidak perlu punya anak, dan itu semua adalah rasa pangroso. Ya, memang secara jiwa kita punya perasaan dan pikiran yang kebutuhannya adalah tenang dan nyaman. Kalau Anda hanya tenang dan nyaman, tidak melakukan kegiatan fisik, tidak bekerja, tidak menikah, tidak beranak, Anda sudah memenuhi jiwamu dengan baik. Tapi tubuhmu kosong. Tubuh butuh makan, butuh hubungan penyaluran hormon, penyaluran metabolisme, bahkan mengeluarkan sperma. Itu adalah kebutuhan metabolisme tubuh. Kalau kita tidak terpenuhi, maka tubuh kita juga nggak sehat. Gitu ya. Jadi selalu ambil sudut pandang di mana apakah itu kebutuhan tubuh atau kebutuhan jiwa atau spiritual. Tubuh butuhnya makan, kalau nggak makan kurus, kalau nggak sehat lemah ya. Kemudian jiwa butuhnya damai, tenang dan nyaman, meditasi, zikir. Kemudian roh butuhnya adalah memuji pada Tuhan, ya, memuji pada Sang Pemberi Roh, yaitu dengan berzikir, mengingat Tuhan, mengingat alam semesta, atau Anda menyebutnya mengingat leluhur, silakan. Siapa yang Anda percayai yang memberi roh di tubuh Anda. Jadi jangan campur adukan. Dan ini semua harus seimbang. Ada kebutuhan tubuh, ada kebutuhan jiwa dan kebutuhan roh, ya. Silakan Anda kondisikan apakah ini kebutuhan tubuh saya. Anda lapar ya makan, berarti tubuh Anda butuh makan. Anda kurang tenang, kurang damai, kurang tentram, pikirannya kalut, berarti jiwa Anda nggak sehat. Sehatkan dengan meditasi Reiki Kundalini. Kemudian tambahkan zikir agar jiwa Anda dan roh Anda menyatu dengan pencerahan ilahi. Oke, mungkin ada yang mengatakan roh nggak butuh sesuatu. Nah, kalau saya menyimpulkan dari apa yang saya baca dari Ibnu Sina, dari kitab Al-Ghazali, mungkin saya kurang detail atau bagaimana ya. Jadi mungkin Anda yang lebih detail, silakan. Saya membaca bahwa roh itu butuh mengingat kepada pencipta, pemberi roh, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Ada sanggahan silakan, ada komen silakan. Kita berdiskusi yang baik, kita mencari kedamaian, kita hidup selaras, dan salam rahayu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.